Selamat datang di Tips Sehat Dokter 24, Sobat Sehat Kita-Kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan infeksi saluran pernafasan akut. Infeksi saluran pernafasan dibagi menjadi pernafasan atas dan juga pernafasan bawah. Secara garis besar, ISPA dipicu oleh beberapa penyebab, misalnya rhinovirus, respiratory syncytial virus, adenovirus, dan juga beberapa varian virus influenza. Penyakit ini sering muncul pada musim pancaroba akibat sirkulasi virus di udara yang meningkat. Selain itu, perubahan udara dari panas ke dingin seringkali memperlemah daya tubuh kita, terutama anak-anak. Akibatnya, kita pun menjadi lebih rentan terhadap penyakit ini. Gejalanya sangat bervariasi, mulai dari demam, nyeri menelan atau nyeri tenggorokan, pilek dan hidung mampet, batuk kering dan gatal, batuk berdahak, dan bahkan bisa menimbulkan komplikasi. Pada bayi dapat juga timbul bronkiolitis atau radang di saluran pernafasan halus di paru-paru dengan gejala sesak nafas dan nafas berbunyi ngik-ngik. Selain itu bisa pula terjadi laringitis atau peradangan pada daerah laring atau dekat pita suara yang dapat menimbulkan serak atau krop dengan gejala sesak saat menarik nafas dan juga batuk yang menggonggong atau barking cough. Apakah infeksi ini menular? Ya, infeksi ini sangat menular. Dan penularannya bisa terjadi akibat si kecil menghirup droplet atau percikan lendir yang dikeluarkan oleh pasien atau penderita ISPA. Jadi selalu biasakan anak untuk menutup mulut dan hidungnya saat batuk dan pilek ya Bunda. Dan pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Nah, untungnya ISPA ini disebabkan oleh virus dan dapat sembuh dengan sendirinya. Ya, ini dilawan dengan daya tahan tubuh si anak sendiri. Pertolongannya adalah menghilangkan gejala. Jika anak demam, Anda dapat memberikan penurun panas dan dapat menyekat tubuhnya dengan air hangat atau memandikannya dengan air hangat untuk membuatnya lebih nyaman. Dan apabila demam cukup tinggi, Anda bisa memberikan antipiretik atau pereda demam yang aman dengan dosis yang sesuai dengan berat badan dan usia anak. Ingat, tidak dianjurkan untuk memberikan aspirin pada anak dengan ISPA akibat virus karena obat ini dapat merusak fungsi hati dan dapat menimbulkan sindroma Rey atau sindroma yang disertai dengan kemunduran fungsi hati. Pastikan juga ia banyak minum sehingga lendir di saluran nafas tidak kental dan mudah dikeluarkan. Menurut banyak penelitian, pemberian obat batuk pilek pada anak di bawah 6 tahun ternyata tidak memberikan manfaat, bahkan berisiko menimbulkan efek samping obat. Nah, kapan Anda harus ke dokter? ISPA karena virus meski sebagian besar akan membaik dengan sendirinya tetap perlu mendapat perhatian jika terjadi komplikasi. Jika anak tampak sesak, bernafas dengan cepat, disertai beberapa otot tambahan, misalnya hidung kembang kempis atau dada dan perut tertarik, segera bawa anak ke rumah sakit. Atau jika anak dengan demam yang sangat tinggi. Di rumah sakit, dokter akan memeriksa penyebab sesaknya dan mencari penyebab tingginya demam. Jika perlu, akan dilakukan pemeriksaan rongsen dada dan pemeriksaan darah. Anak yang nafasnya sesak akan menjalani pemeriksaan kadar oksigen dalam darah. Bila hasilnya rendah, ia perlu mendapat terapi oksigen. Jika si kecil mengeluh nyeri telinga atau keluar cairan dari telinga, segera periksa kemungkinan terjadinya infeksi telinga tengah atau otitis media akut. Nah, apakah infeksi ini bisa dicegah? Penyakit infeksi ini sebenarnya bisa dicegah. Secara umum, menjaga daya tahan tubuh anak bisa dilakukan dengan cukup beristirahat, makan makanan yang bergizi, dan minum air putih yang cukup. Dan untuk mencegah influenza, si kecil bisa diberikan vaksin influenza 1 tahun sekali. Namun, ISPA berakibat virus tidak dapat dicegah oleh vaksin ini. Cara lainnya adalah dengan mengajari anak mencuci tangan untuk meminimalkan kontak dengan virus penyebab ISPA. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan nantikan informasi serta tips-tips menarik selanjutnya hanya di Tips Sehat Dokter 24, Sobat Sehat Kita-Kita. Salam sehat!